Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini revitalisasi total Stadion Tugu Jakarta Utara, teman-teman. Stadion Tugu ini beralamat di Jalan Pegangsaan 2, nomor 9, RT 9, RW 4, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dan di depan kita ini adalah sisi utara ya teman-teman, dan kayaknya di sisi kanan tadi itu akan dibuatkan dudukan tiang lampu ya untuk menyorot di lapangan ini pastinya. Dan saat ini kita ada di depan lapangan Stadion Tugu yang akan menggunakan sistem geopep, teman-teman. Jadi kalau saya melihat ini konstruksinya seperti pembangunan lapangan di stadion lapangan outdoor Persija di Sawangan Depok ya teman-teman. Jadi di Sawangan Depok di sana itu menggunakan geopipe. Jadi di dalam lapangan itu sendiri ada beberapa lapisan teman-teman, ada pipa, maksud saya ada selang ya, selang, dan di sisi kanan atas itu kalau kita lihat ada selang ya, dan nanti selang tersebut akan ditanam di tengah-tengah lapangan ini sendiri. Jadi ketika ada genangan air ataupun hujan yang cukup deras ya, yang bisa mengakibatkan genangan air, tetapi dengan adanya sistem geopep nantinya genangan air tersebut akan sangat cepat surut dibanding dengan tanpa menggunakan geopep sendiri. Oke, sekarang kita akan terbang ke sisi Tribun Selatan. Nantinya di Tribun Selatan ini akan dibangun 400 penonton ya, ataupun 400 kursi, sehingga bisa memberikan rasa nyaman pastinya untuk supporter yang akan datang ke sini. Dan kalau kita lihat di sisi kanan ini untuk pengecoran dan tiang-tiang pancang dari tribun itu sudah terbangun teman-teman, sudah pengecoran. Dan kita sekarang terbang menuju ke sisi timur. Di sisi timur ini nantinya akan dibangunkan sekitar 700 kursi, 700 kursi, dan saat ini sedang pengecoran miring ya di tempat ini kalau kita lihat. Dan di sisi kanan itu ada mobil rigid juga ataupun mobil pengeras tanah. Nantinya Stadion Tugu ini tidak akan mempunyai running track ya teman-teman, tidak seperti lapangan pada umumnya. Jadi ini betul-betul mirip di lapangan seperti di luar negeri ya, yang tidak mempunyai running track. Dan ini juga supporter Indonesia, saya mohon sekali ini yuk kita lebih modern, lebih dewasa ya dalam menyikapi keadaan ataupun situasi di lapangan, baik tim yang kita dukung itu menang ataupun kalah. Dan semoga tidak terjadi seperti di JIS ya, itu Jakarta International Stadium itu rusak. Itu diakibatkan ulah supporter sebagian yang masih berjiwa primitif, yang tidak bisa diajak modern. Guardrailnya itu malah dinaikin dan didudukin, sehingga mengakibatkan kerusakan di tribun sisi utara dari JIS itu sendiri. Semoga saja ke depan sebagai pelajaran ya di JIS itu, sehingga tidak terjadi di lapangan-lapangan di Indonesia lagi teman-teman. Karena mau sampai kapan kita seperti ini, mau sampai kapan kita masih berjiwa primitif, sedangkan pemerintah kita sudah sangat serius untuk memajukan persepak bolaan di Indonesia, salah satunya di Jakarta. Dan saat ini Jakarta itu betul-betul menginginkan lapangan sepak bola dan supporternya itu pun itu bisa seperti di luar negeri, teratur, tertib, tidak anarkis.
Makanya lapangan-lapangan di Jakarta ya semenjak eranya Pak Anies Rashid Baswedan itu memang standar FIFA dan kiblatnya itu adalah di Santiago Bernabeu. Makanya di JIS itu kalau kita lihat ya itu sangat bagus sekali fasilitasnya, dan itu yang saya baca di berita lapangan JIS itu berkiblat di Santiago Bernabeu di Real Madrid di sana teman-teman. Dan di depan kita ini sedang terus dilakukan pemasangan geopep ya, sangat banyak sekali jalur-jalur pipa nanti yang akan berada di tempat ini. Diharapkan nantinya genangan air itu tidak terjadi ketika hujan deras. Dan di sisi utara ini nantinya akan ada 400 kursi teman-teman yang akan dibuat. Jadi totalnya nanti akan ada 4.000 penonton, naik satu kali lipat ya, dari 2.000 menjadi 4.000 penonton. Nanti di ram baratnya nanti itu akan ada 2.500 kursi, jadi totalnya nanti ada 4.000 kursi penonton yang bisa didudukin oleh para supporter Indonesia yang ingin berkunjung di Stadion Tugu. Dan nantinya di sini juga akan dibuatkan jalur inspeksi ataupun jalur penonton. Jadi gambar yang saya dapatkan resmi dari Pemprov DKI Jakarta, di sisi utara ini nantinya akan dibuatkan jalur layang, dan nantinya para supporter bisa lebih enak ya berkunjung di tempat ini, tidak berhempit-hempitan, dan kemungkinan besar jalur tersebut akan berbelok di tempat ini. Dan ini jalurnya menuju ke Kelapa Gading teman-teman kalau ditarik lurus ya. Dan di sini masih banyak rumah-rumah warga, dan kita tidak ketahui ini apakah nanti akan ada pembebasan lahan besar-besaran ketika Stadion Tugu ini sudah berfungsi, karena kalau kita lihat jalanannya masih agak sedikit sempit ya, dan terhempit di beberapa rumah, dan kita nggak tahu ini rumah-rumahnya ini juga sangat dekat sekali sama jalanan. Kita nggak tahu apakah itu rumah-rumah liar atau seperti apa. Dan kalau kita lihat rumah-rumah yang rapi ya di depan kita ini. Ya, kita nggak tahu nanti bagaimana ke depannya nanti Stadion Tugu ini. Kita tunggu saja finalnya seperti apa, dan ditargetkan selesai di tahun ini juga ya, di tahun 2023 di bulan November kalau tidak salah. Semoga saja hasilnya luar biasa dan bisa bermanfaat bagi persepak bolaan di utara ya. Dan ini milik Persitara Utara. Dan ini permohonan dari Persitara Utara langsung ya ke Pak Anies waktu masih menjabat, di ujung jabatannya ya, tinggal beberapa hari lagi dikabulkan permintaannya, sehingga pembangunan tersebut berjalan hingga saat ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa juga teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun atau sedang berlangsung, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.